Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family. Hari ini, di pagi hari ini, saya ingin membagikan renungan kepada Bapak Ibu Saudara dengan tema Siapa yang Anda Percaya. Saya ingin mengawali dengan satu buah ayat dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat ini menjadi kekuatan buat saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Tahun 2014 di bulan Maret kami mengalami satu ujian dalam kehidupan iman kami dalam keluarga. Itu adalah hadiah terindah bagi ulang tahun suami saya, di mana belum pernah Tuhan kasih kejutan yang luar biasa seperti itu. Hari itu setelah pulang kerja, suami saya memberikan kabar bahwa dia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan di mana dia berada. Dan saya waktu dengar itu, saya kaget, saya bingung, wah kenapa Tuhan gitu, sempat bingung gitu, sempat tanya sama Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingat adalah ayat ini, ayat yang selalu saya ingat dari zaman dulu saya kalau bergumul sama Tuhan. Dan seperti luar biasanya setelah menerima berita tersebut, maka kami mulai berdoa supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang baru bagi suami saya. Kurang lebih biasanya 2-3 bulan, biasanya suami saya akan dapat pekerjaan lagi. Tapi kali ini luar biasa, Tuhan mengizinkan bahwa kali ini beliau tidak mendapatkan jawaban apapun. Bahkan ada pekerjaan yang sudah tinggal teken kontrak Bapak Ibu Saudara, tapi tiba-tiba gagal. Di situ saya nggak ngerti, suami saya juga nggak ngerti Tuhan maunya ngapain sama kita gitu. Kita juga sempat mau coba rintis usaha, tapi ternyata tidak berhasil gitu. Dan mungkin memang Tuhan tidak mau kita di sana. Dan waktu bertemu dengan Bapak Gembala, kami ngobrol, kami sharing gitu dengan papa saya gitu. Beliau cuma bilang satu hal, coba berdoa, tanya Tuhan. Oke. Akhirnya kami memutuskan untuk kami bergumul, kami berdoa, kami berpuasa, kami tanya Tuhan, Tuhan mau ngapain sama kami. Bulan bertemu bulan, hari, minggu berjalan terus Bapak Ibu Saudara. Tetapi sepertinya kami melihat kali ini Tuhan terdiam, tidak memberikan jawaban apapun, dan kami gak tahu kami harus ngapain gitu. Gak ada direction kalau kayak kira-kira tuh gitu ya. Kita gak ngerti mau ngapain gitu. Setiap kali kita bertemu dengan Bapak Gembala, beliau pasti akan menanyakan hal yang sama. Sampai satu titik, waktu beliau menanyakan hal tersebut, suami saya bilang, Dad, kita udah doa, kita udah puasa, kita udah doa bangun pagi-pagi, dan kita nggak tahu lagi kita harus ngapain gitu. Bapak Gembala cuma memberikan satu jawaban seperti ini. Berdoa terus sampai Tuhan memberikan jawaban. Saya juga dengar itu, wah Tuhan, mesti gimana lagi? Ini bukan dalam waktu yang singkat loh. Tuhan, ini udah lama banget, sepertinya Tuhan nggak kasih tahu ada tanda-tanda apa, kami harus ngapain gitu. Tapi satu hal yang saya ngelihat Tuhan izinkan, makanya ini ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu suka banget sama yang namanya proses. Tuhan izinkan banget bahwa masa-masa ini bukan cuma saya yang belajar, tapi suami saya juga belajar melihat bagaimana percaya sama Tuhan bukan menggunakan pikiran kita sebagai manusia. Tapi benar-benar percaya 100% sama Tuhan tanpa ragu apapun juga. Herannya gini ya Bapak Ibu Saudara, di masa-masa kondisi saya nggak bekerja, setelah saya menikah saya sudah tidak bekerja, penghasilan hanya dari suami saya, jadi saat suami saya tidak bekerja otomatis kami nggak punya penghasilan Bapak Ibu Saudara. Tapi hebatnya Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sudah punya anak, usia anak saya 2 tahun kurang lebih waktu itu, dan hebatnya Tuhan tidak pernah izinkan dalam satu hari pun kami nggak makan. Tuhan selalu mengirimkan burung gagak, saya juga nggak ngerti gimana. Kalau dulu saya sudah terbiasa dengan tiba-tiba ada orang datang memberikan sesuatu gitu, karena udah terbiasa seperti itu gitu. Jadi buat saya, wah berarti memang Tuhan kirimkan sesuatu memang sesuai kebutuhan saya gitu. Tapi suami saya sendiri melihat sampai saat itu dia sampai sempat nangis sama Tuhan.
Tuhan, saya biasanya saya yang kasih orang. Tapi kali ini dia ngerasain bagaimana dia menerima uluran tangan dari orang lain. Dan dia bilang, gak pernah loh dia ngalamin kayak begini. Di satu sisi secara manusia dia ngerasa bahwa kok sampai segininya ya Tuhan. Tapi di sisi lain dia melihat, saya melihat bagaimana Tuhan selalu pelihara hidup kami. Gak pernah sehari pun kami gak makan Bapak Ibu Saudara. Dan kami gak cuma makan mie instan Bapak Ibu Saudara. Tapi kami masih bisa menikmati makanan yang lain. Padahal kami gak punya penghasilan. Ada aja orang kasih kami berkat, ada aja. Yang herannya adalah terkadang satu kali mama saya memberitahu bahwa ada satu orang memberikan kami berkat, dan orang tersebut notabene orang juga yang bukan orang yang orang yang berlimpah. No, orang tersebut orang yang juga kalau istilah kategori ya orang menengah ke bawah Bapak Ibu Saudara. Tapi orang tersebut bisa memberikan berkatnya, Tuhan gerakkan hatinya untuk membagikan berkat buat kami. Dan di sini juga Tuhan mengizinkan kami melihat siapa orang-orang yang sungguh mengasihi kami. Ada orang-orang yang tiba-tiba udah gak dekat lagi sama kami. Tapi ada juga orang yang justru pada masa ini itu memperhatikan kami. Gak lupa saya dengan salah satu anak binaan kami. Kalau setiap doa Selasa dia suka tanya, "Kok udah makan belum?" Kalau suami saya bilang belum, makan yuk. Gak ada duit. Kalau suami saya mau orangnya to the point aja gitu ya. Nah, tapi dia selalu bilang, "Makan udah sama gue kok," gitu. Udah, akhirnya makan. Dan bukan cuma 1-2 kali. Dia orang tersebut juga pernah memberikan saya voucher belanja Bapak Ibu Saudara untuk susu anak saya. Sampai segitunya loh Tuhan perhatikan, sampai saya bilang, "Wow, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa." Tapi satu hal yang Tuhan selalu ingatkan sama saya. Saat kamu tidak melihat tanganku, kamu harus tetap percaya hatiku. Dan itu yang saya bilang, yes, Tuhan, suami saya mau tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan terjadi, pasti itu untuk kebaikan kami. Dan Bapak Ibu Saudara, satu kali pun kami berdua tidak pernah off dalam pelayanan. Kami gak pernah tuh dengan keadaan tersebut kami tunjukkan sama orang-orang bahwa kami lagi susah. Enggak. Bapak Ibu Saudara, pemimpin-pemimpin saya pun tidak pernah saya bilang sama mereka bahwa jangan saya jangan dimasukin pelayanan deh. Kenapa? Saya soalnya gak bisa punya uang buat ke gereja. No, saya gak pernah bilang saya doa Selasa gak bisa datang. Gak pernah Bapak Ibu Saudara. Sering kali kami berdua bawa anak saya kalau mau doa Selasa itu karena gak punya uang. Kami jalan kaki Bapak Ibu Saudara. Dari rumah saya, suami saya gendong anak saya kalau doa Selasa itu jam 7 malam dulu. Nah, kami kurang lebih jam 5 kami udah jalan dari rumah supaya bisa istirahat di gereja karena kami gak punya uang. Tapi satu kali pun kami selalu melihat. Kami tidak pernah melihat Tuhan tinggalkan hidup kami. Kenapa? Karena Tuhan selalu bilang, percaya sama hatiku. Dan itu yang saya pegang. Ada satu pujian yang saya ingat, yang Tuhan selalu ingatkan sama saya. Bahwa saat kamu gak lihat tanganku. Saat kamu tidak mengerti jalanku, tidak mengerti rencanaku. Tetap aku percaya sama janji Tuhan. Dan aku selalu bilang, Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Selalu aku percaya. Bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Itu bukan cuma buat salah satu, tapi buat saya, buat suami saya. Di mana kami melihat bagaimana Tuhan terlalu dahsyat dalam hidup kami. 2 tahun Bapak Ibu Saudara. 2 tahun sampai 2016 bulan Januari. Di situ baru Tuhan kasih lihat. Tuhan bukakan segala sesuatunya udah kayak air mengalir Bapak Ibu Saudara. Satu demi satu Tuhan bukakan. Sampai satu kali Tuhan kirimkan hambanya jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Untuk hari itu bertemu dengan kami. Suami saya tuh gak pernah minta didoain secara khusus sama hamba Tuhan. Tapi hari itu saat beliau datang ada satu gerakan dalam hatinya untuk
hampiri beliau, hampiri hamba Tuhan itu, bilang kalau kamu mau didoakan. Dan herannya beliau itu tidak langsung doakan kami hari itu saat selesai ibadah, tapi beliau bilang ketemu dengan saya di satu tempat di mana beliau menginap, dan kami disuruh datang hari itu. Kami datang, beliau ngomong, sepanjang beliau bicara Bapak Ibu Saudara, kami berdua tidak bisa menahan untuk tidak meneteskan air mata. Di situ Tuhan ngomong, dan belum pernah dari dulu saya sampai sekarang, baru kali itu saya dan suami saya mendengar Tuhan ngomong tuh detail banget. Sampai Tuhan kasih tahu kami harus ngapain. Tuhan kasih tahu jangka waktu yang akan kami lalui bersama-sama. Berapa lama. Saya bilang Tuhan tuh keren banget loh. 2 tahun itu kami sangat belajar. Bagaimana kami bergantung penuh sama Tuhan. Bagaimana kami percaya bahwa saat tidak melihat tangannya Tuhan, tapi kami mau percaya sama hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini keadaan yang seperti sekarang. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami PHK, ada yang usahanya juga lagi kesulitan, ada yang mungkin salary mulai dipotong dari perusahaan. Satu hal Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa saat kita tidak melihat tangannya Tuhan, percaya sama hatinya. Saya percaya bahwa Allah saya itu hebat. Saya percaya penuh, yang saya percaya hanya Dia. Yang saya percaya hanya Allah saya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Siapa yang Bapak Ibu Saudara percaya? Kalau hari-hari ini mengatasi masa seperti sekarang, siapa yang jadi pegangan Bapak Ibu Saudara? Saya mau tutup dengan satu ayat. Tetapi aku kepadamu aku percaya. Ya Tuhan Allahku, aku berkata, Engkaulah Allahku. Aku percaya, Dia Allahku tidak akan pernah meninggalkan aku barang sedetik pun. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu juga bisa belajar untuk percaya sama Allah yang tidak akan pernah tinggalkan kita? Kita yang suka lepasin tangan kita, tapi Dia tidak akan pernah lepaskan tangannya. Sebelum berdoa, saya mau naikkan satu pujian buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah Bapak Ibu Saudara bisa jadikan ini kekuatan buat kita semua. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan yang luar biasa, apa yang hamba-Mu bagikan pada pagi hari ini? Kalau Tuhan boleh bekerja dan memelihara hidupku dan suamiku di waktu-waktu sulit hari itu. Doa yang sama aku berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, siapapun yang melihat dan mendengar pada pagi hari ini. Kalau mereka saat ini sedang sulit hidupnya Tuhan, kalau mereka saat ini sedang khawatir hidupnya, biarlah pagi hari ini lewat renungan yang kami sama-sama dengar, kami boleh tetap percaya pengharapan kami bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kami. Hati kami boleh terus percaya seutuhnya, 100% kami mau serahkan hati kami sama Engkau Tuhan.
Dan biarlah Tuhan boleh jadi jawaban bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar pagi hari ini. Bahwa setiap mereka tetap percaya kepada Engkau sebagai Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan. Di dalam nama Yesus, Bapa, jadilah sesuai seperti apa yang kami imani pada pagi hari ini. Bahwa kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan melewati hari-hari yang sulit saat ini. Tapi kami percaya, kami mau bersyukur dan kami terus percaya bahwa Tuhan kami hebat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.